lingkungan bisnis ya. Oke, next. Kalau begitu deskripsinya apa saja Pak yang masuk jasa assurance itu ya. Selain non assurance ya. Kalau kalau tadi audit, review ya, segala macam turunan dari assurance lainnya ya, udah kita diskusikan. Nah, sekarang yang selain selain jasa assurance itu apa saja Pak? Ya kan? Menjadi konsultan pajak. Ini Pak Ivan Kanan ya, terkenal di seluruh Indonesia itu. Ya. Konsultan pajak hebat beliau ini ya. Duitnya banyak itu, benar kan ya. Itu adalah jasa non assurance. Bisa diselenggarakan oleh seorang akuntan publik. Ya. Menjadi financial advisory, penasihat keuangan. Menjadi advisor di bidang merchant akuisisi. Banyak yang minta sekarang dilakukan merger ya. Itu nasihatnya dari akuntan publik. Ya. Termasuk jasa-jasa yang terkait dengan strategic planning. Itu makin besar entitas itu berkembang ya, makin butuh jasa akuntan publik, bahkan yang non assurance ya, termasuk yang eh, penanaman modal asing ya. Orang-orang luar itu sering minta jasa yang non assurance di dalam due diligence, jadi dalam apa menilai sustainability ya, pada saat dia mau akuisisi perusahaan di Indonesia. Itu butuh jasa kita. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat advisory itu kalau diturunkan, coba Anda lihat tuh, sangat banyak ya. Mulai dari strategic consulting, corporate finance, transaction and deal advisory, risk and cyber security. Saat ini ya, banyak itu. People and workspace ya. Termasuk teknologi dan data analytical. Oke, next. Kemudian juga dari sisi audit and assurance ya, itu yang tiap tahun itu memerlukan jasa dari kantor-kantor publik ada audit laporan keuangan. Makanya kalau bulan-bulan Desember sampai bulan April ya, itu kerjaan di kantor akuntan publik banyak banget karena hampir semua perusahaan ya itu minta jasa audit gitu loh ya. Makanya kalau menjadi bisnis ownernya KAP itu pinter-pinter nabung ya. Karena ramenya pekerjaan itu di awal tahun itu sampai April. Banyak banget. Nah setelah itu kan nunggu tahun depan lagi ya yang audit tahunan ya. Kalau nggak pinter-pinter nabung ya duitnya nanti eh, nggak bisa di manage dengan baik kan gitu kan. Termasuk audit di bidang syariah. Ya. Ini mulai berkembang ya adik-adik ya. Kemudian layanan di bidang perpajakan itu juga bisa dihandle oleh akuntan publik ya. Sekarang rame-rame Cortex itu ya. Oh itu banyak banget yang minta jasa kita, gitu ya. Oke, next. Termasuk legal services ya. Anda bisa menjadi corporate and commercial law, membantu ya. Kalau di bidang legal, sifat Anda adalah asistensi. Karena orang-orang di bidang hukum itu ya sebetulnya sangat butuh apa partner untuk baca laporan keuangan, untuk menilai mungkin ada fraud di sana apa tidak. Ya, itu partner yang baik. Ya. Saya punya teman advokat senior juga, dia cuma minta saran kepada saya, Pak Masung, tolong ajari saya baca pembukuan itu kayak apa. Hanya seperti itu. Ya. Bagaimana menyimpulkan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas. Ya. Itu kan ilmu kita. Tetapi diperlukan di dalam legal services. Ini adalah jasa kita ya. Teknologi services, business services, dan outsourcing ya. Semuanya itu adalah membutuhkan jasa akuntan publik. Oke, next. Termasuk managed services, aktuaria, ya. Insurance services. Itu satu hal yang
beririsan ya, dengan jasa akuntansi, ya, jasa akuntan terutama ya, untuk yang sifatnya non assurance. Oke, next. Nah, kita lihat nih, 5 menit lagi ya. Saya akan akhiri presentasi saya. Saat ini sudah banyak berkembang ya jasa akuntan publik di seluruh Indonesia, baik yang berbentuk kantor akuntan publik perseorangan maupun persekutuan perdata. Ya. Jadi badan hukum dari kantor akuntan publik itu bisa berbentuk perseroan ya, atau persekutuan perdata. Kalau Anda melihat dan partner atau dan rekan itu berarti eh, bentuknya adalah persekutuan perdata. Ya. Oke, next. Sudah cukup banyak akuntan publik di Indonesia tercatat per 31 Maret 2026. Ini adalah demografi akuntan publik ya. Jumlah akuntan publik itu mencapai 1.736 di seluruh Indonesia. Ini cukup banyak. Oke, next. Dengan 708 kantor akuntan publik ya. Di mana data usia akuntan publik itu, coba Anda lihat eh, data demografi ini ya. Itu yang paling banyak adalah usia 51 sampai 60. Itu usia saya 30,9% tuh, ya. Dan yang paling sedikit adalah usia 21-30. Hanya 0,1%. Ini kesempatan Anda nih, adik-adik ya, untuk mengisi data usia ini, ya. Anak-anak muda tuh, Anda segera nyiapin ujian sertifikasi, nanti akan dibantu oleh senior-senior kita ini kan. Bagaimana mekanismenya? Anda isi itu masih 0,1, 0,1% untuk usia di bawah 30 tahun. Ya. Oke, next. Kemudian pertumbuhan angkutan publik ini juga eh, cukup bertumbuh ya. Dari 2022 sampai 2026 Anda lihat grafiknya, terakhir di angka 1.736 akuntan publik ya. Posisinya bertumbuh ya. Next. Nah, karena ini adalah profesi internasional, maka tidak bisa kita untuk menyendiri, pasti berinteraksi dengan asosiasi atau organisasi internasional. Ya. Ada namanya International Federation of Accountant. Ini adalah salah satu organisasi yang menjadi naungan kita ya di dalam international recognition. Ya. Biar kita diakui juga kalau berinteraksi dengan akuntan lain ya, karena kita member of IFAC. Oke, next. Silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Tinggal beberapa saat lagi ya. Next slide. Nah, ini nanti akan diteruskan oleh bapak-bapak kita eh, secara eh, clear ya. Bagaimana Anda dapat izin akuntan publik itu? Lulus dulu CPA, kan gitu kan. Jangan pernah bermimpi jumping tiba-tiba akuntan publik ya. Akuntan publik itu izin Menteri Keuangan ya. Tapi syarat utamanya Anda harus punya sertifikat namanya CPA ya, yang diterbitkan oleh IAPI, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang terakhir Anda siapkan ya transisi dari kampus menuju dunia profesional. Apakah selamanya Anda akan jadi pegawai, ataukah Anda sudah punya pemikiran bahwa nanti Anda akan menjadi seorang profesional yang mandiri? Pikirkan mulai sekarang. Oke, next. Demikian dari saya, nanti akan diteruskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih, tetap semangat dan eh, jangan lelah untuk
terus meningkatkan value Anda. Karena yang menentukan karir Anda ke depan adalah Anda sendiri. Pilihan yang tepat akan mempengaruhi karir Anda ke depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Masun atas pemaparan materi yang telah dibawakan. Semoga menjadi penambah semangat adik-adik hari ini ya Pak. Oke. Ya, selanjutnya kemudian materi yang tak kalah menarik yaitu mengenai tahapan ujian CPA yang akan dibawakan oleh Bapak Theodorus Bambang. Kepada Bapak Theodorus Bambang kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yeyen atas waktunya. Selamat pagi kepada Bapak Sempurna Bahri sebagai anggota dari Dewan Pengurus Nasional IAPI dan Ketua Pengembangan Wilayah, Bapak Masun, Bapak Ivan, dan juga Bu Yeyen, serta rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya pagi ini diminta untuk memaparkan bagaimana proses untuk menjadi seorang CPA seperti yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Sun ya cukup banyak. Karena kita melihat pertumbuhannya itu relatif kalau saya bilang agak slow kayaknya enggak slow sekali bahkan ya. Jadi nanti kita akan coba lihat data statistik akuntan publik yang berpraktek ya, 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2026. Berapa banyak sih sebetulnya yang punya izin berpraktek ya, dan tadi sudah disinggung oleh Maksum sedikit, data demokrasinya bahkan lebih dari 50% itu yang berpraktek usianya sudah lebih dari 50 tahun ya. Itu. Kendalanya apa aja sih sebetulnya? Dan yang menarik apa sih sebetulnya dari profesi ini gitu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Masum bahwa eh, kita punya eh, tantangan eh, bisa berinovasi lebih gitu ya, bisa berkreasi ya, selain juga punya penghasilan yang tidak tergantung dari gaji, tapi bagaimana kita mengembangkan bisnis kita ke depan gitu ya. Jadi saya berharap setelah ikut sesi ini nih ya, rekan-rekan mahasiswa yang join di sini bisa bercerita kepada teman-temannya bahwa ternyata profesi ini menarik loh. Dan secara hukum memang dienforce dan didukung oleh pemerintah untuk supaya tetap eksis. Karena memang profesi ini sangat penting untuk dunia ekonomi modern ya, kalau boleh saya bilang itu. Ya, baik. Slide saya, tolong. Nah, jadi IAPI ini tidak serta-merta berdiri ya. Dulu pada awalnya, ini saya singgung sejarah sedikit, pada awalnya adalah merupakan salah satu kompartemen dari IAI, atau Institut Angkutan Indonesia, gitu ya. Kemudian setelah berjalannya waktu, karena dirasa punya satu pentingan yang lebih daripada hanya sekedar kuntan, dan juga para pendiri IAPI itu kemudian melihat bahwa kita punya satu tujuan khusus dan tanggung jawab yang lebih besar, dan juga perlu satu wadah profesi yang lebih khusus ya daripada sekedar akuntan ya, sehingga kemudian pada tahun 2007 itu IAPI berdiri atau nggak memisahkan diri sih, tapi berdiri sebagai organisasi independen sendiri ya, gitu. Nah, menjadi organisasi profesional seperti yang kita kenal sekarang ya. Kemudian kita juga untuk bisa mendapat pengakuan internasional ya, kita juga mengadop kemudian standar-standar internasional dan juga menjadi member dari organisasi internasional kuntan yang ada di luar negeri dan diakui secara global. Harapan kita apa sebetulnya? Harapan kita adalah supaya produk yang kita hasilkan sebagai akuntan publik di Indonesia ini juga bisa digunakan di negara-negara lain di mana kita menjadi member, juga bisa diterima. Jadi artinya gini, misalnya ada satu entitas yang ingin misalnya listed atau melakukan public offering di negara lain, laporan opini
kita atas laporan keuangan dari entitas tersebut juga bisa diterima di negara lain, di mana eh, entitas tersebut akan melakukan apa yang kita sebut sebagai proses corporate action atau penawaran publiknya. Ya, jadi ini adalah beberapa list di mana IAPI itu juga menjadi member di dalam organisasi akuntansi internasional. Ya, next slide. Nah, ini adalah tadi sudah disinggung oleh Pak Tarko di kata sambutannya beberapa fungsi dari IAPI ya secara hukum ya. Dan ini dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ya. Yang pertama adalah menyusun dan menetapkan standar profesional dan standar etika akuntan publik ya. Yang mana ini menjadi guidance ya atau panduan atau standar bagi kami, bagi kita selaku akuntan publik dalam melakukan proses jasa yang kita berikan kepada klien ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ujian profesi akuntan publik atau UPAP ya. Jadi kita juga diberikan wewenang untuk melakukan ujian UPAP dan hanya certified yang kita terbitkan saja yang diakui oleh negara untuk kemudian kalau kita dinyatakan lulus UPAP ya, kita bisa mengurus izin untuk berpraktek sebagai akuntan publik ya. Tidak hanya berhenti di ujian saja ya, kita juga melakukan pendidikan profesional berkelanjutan ya. Jadi kalau buat mungkin rekan-rekan yang sudah punya izin dan berpraktek sebagai akuntan publik, setiap tahun itu kita diwajibkan minimal mengikuti PPL dengan total SKP satuan kredit ya, satuan kredit eh, pendidikan itu 40 SKP ya setahun. Dan dalam 3 tahun itu akumulasinya harus minimal 120 gitu ya. Gitu. Jadi memang kita diwajibkan satu untuk terus-menerus mengupdate kompetensi kita ya, baik sisi teknikal maupun ada standar baru yang diberlakukan ya, untuk supaya kita bisa memberikan jasa up to date ya kepada klien-klien yang kita berikan jasa. Kemudian yang terakhir adalah melakukan review mutu. Jadi review mutu ini selain dari Departemen Keuangan melalui P2PK juga melakukan review mutu secara reguler, tapi karena jumlah kantor akuntan publik dan akuntan publiknya itu cukup banyak, ya jadi kita sebagai organisasi asosiasi juga melakukan review mutu terhadap anggota-anggota kita. Next slide. Nah, ini adalah tantangan terbesar sebetulnya ya dari profesi kita yang ada sekarang ya. Bagaimana kita untuk mendapatkan kepercayaan publik ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat secara gambaran besarnya ya, audit opini atau kualitas dari audit ini kan hasil akhir ya dari proses panjang penyusunan laporan keuangan dari mulai transaksi itu diinisiasi, kemudian bagaimana transaksi itu diproses dan dicatat di dalam perusahaan, dan kemudian bagaimana hasilnya diterbitkan dalam bentuk laporan keuangan. Baru kemudian kita mengaudit atas laporan keuangan tersebut gitu ya. Dan itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi ini harus didukung oleh satu, kalau saya bilang ekosistem yang cukup baik ya untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang reliable dan dengan kualitas yang baik. Sehingga kemudian nanti proses auditnya pun bisa berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya menghasilkan opini yang tepat gitu ya. Jadi outputnya harus berkualitas, prosesnya harus berkualitas, sehingga dihasilkan diharapkan outputnya pun juga berkualitas gitu ya. Jadi kalau di proses audit, kalau kita menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pemrosesan auditnya, kita harus highlight tersebut dalam surat kepada manajemen atau yang kita sebut sebagai manajemen letter untuk bisa meningkatkan pemrosesan transaksi yang ada di dalam perusahaan sehingga diharapkan nantinya laporan keuangan yang dihasilkan pun semakin baik gitu ya. Sehingga pada akhirnya opini yang kita terbitkan itu bisa menjadi eh, narasumber atau dasar bagi para pengguna laporan keuangan pada saat mereka ingin memutuskan sesuatu terkait dengan perusahaan tersebut gitu ya.
sehingga public trust-nya diharapkan makin tinggi dan profesi ini pun diharapkan semakin dihargai di eh, baik di khususnya di ekonomi di dalam suatu negara maupun juga dalam proses bernegara gitu ya. Next slide. Nah, kalau public trust-nya semakin tinggi ya, kita berharap rekan-rekan calon eh, akuntan publik di masa depan nih, teman-teman semua mahasiswa, saya berharap menjadi tertarik untuk menjadi akuntan publik karena melihat bahwa ini satu profesi yang mulia, satu profesi yang dipercayai oleh masyarakat untuk bisa memberikan satu gambaran bahwa laporan keuangan yang disusun itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Gitu ya. Saya berharap sih mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya organisasi ini bisa bertumbuh baik dengan jumlah eh, member atau anggota yang semakin bertumbuh dengan pesat gitu ya. Next slide. Nah, ini tadi yang disinggung sedikit oleh Tarko di dalam kertas sambutannya. Ini merupakan salah satu peraturan pemerintah yang cukup baru ya. Nah, ini diterbitkan kalau nggak salah di akhir-akhir 2025 gitu ya. Jadi ini membuka salah satu peluang lagi ya menurut saya di profesi ini di mana kita di dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan salah satu profesi yang dipercaya untuk membantu manajemen di dalam menyusun laporan keuangannya pada saat di jajaran manajemen itu tidak ada orang yang dinilai cukup kompeten untuk menyusun laporan keuangan. Jadi kalau kompetensi itu kan ditunjukkan dengan sertifikasi apakah dia memiliki sertifikat Certified Accountant CA, malah ada yang memiliki CPA ya, atau memiliki register negara gitu ya. Jadi memang eh, perusahaan-perusahaan yang disebutkan sebagai salah satu contohnya adalah perusahaan yang memperdagangkan financial instrumennya di pasar modal atau kita sebut sebagai listed company ya. Kemudian sektor perbankan, sektor IKNB atau institusi keuangan non-bank seperti asuransi, multi finance ya. Itu bahkan juga debitur bank ya atau nasabah bank, perusahaan-perusahaan memiliki pinjaman atau menerima pinjaman dari bank itu diwajibkan memiliki salah satu orang dalam tim penyusun laporan keuangannya yang dinilai berkompeten untuk bisa menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, ini membuka satu peluang bisnis baru yang cukup besar ya untuk profesi kita karena kita diakui sebagai salah satu profesi yang dinilai memiliki kompetensi yang cukup baik untuk membantu perusahaan di dalam menyusun laporan keuangannya. Next slide. Nah, ini juga beberapa peran strategis ya dan mitigasi hukum di dalam peran kita sebagai akuntan publik di perekonomian secara ini. Jadi kita membantu proses transparansi dan validitas atas data yang diunggah ke platform bersama pelaporan keuangan. Jadi laporan-laporan keuangan yang diterbitkan oleh kita itu sekarang harus diunggah ke platform PPBPK ini ya. Itu. Jadi diharapkan dengan laporan yang sudah dilampiri dengan opini audit dan kemudian bisa diakses secara umum, ini akan menjadi satu peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang disusun ya. Itu. Dan sudah cukup lama sejak awal ya untuk perusahaan-perusahaan contohnya perusahaan TBK atau listed company ya, mereka harus menyampaikan laporan audited ya yang sudah diaudit gitu paling lambat per 31 Maret tiap tahunnya gitu ya. Jadi ini menjadi mandatori ya, diharapkan dengan adanya laporan opini di dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK ini sudah memberikan satu garansi bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai secara material dengan PSAK atau standar akuntansi yang berlaku ya. Kalau di dalam hal hukum, eh, dalam kasus-kasus tertentu ya, kita sebagai profesi itu juga mempunyai tanggung jawab. Kita sering juga dimintai pendapat secara
profesional atas suatu kasus tertentu ya, atau mungkin dipanggil menjadi saksi jika klien yang kebetulan di mana kita memberikan jasa ya terlibat kasus hukum gitu ya. Jadi itu satu hal yang umum di dalam profesi kita ya. Tentunya IAPI sebagai profesi organisasi profesi juga memberikan support dalam hal ini ya, di mana ada teman hukum yang kalau rekan-rekan kita kemudian bersinggungan dengan permasalahan hukum ini kemudian bisa meminta bantuan kepada IAPI sebagai organisasi profesi. Next slide. Next. Nah, ini adalah gambaran lebih perinci ya, peran kita sebagai akuntan publik di dalam perekonomian Indonesia. Salah satu contoh yang mungkin saya bisa jabarkan, kalau saya calon investor ya, kemudian ingin berinvestasi ke dalam satu perusahaan atau berinvestasi di pasar modal di Indonesia. Salah satu sumber data utama yang bisa saya refer adalah laporan audited ya. Jadi kalau saya melihat, teman-teman bisa bayangin ya, kalau saya sebagai calon investor hanya menerima laporan in-house atau laporan yang diproduksi atau dihasilkan oleh perusahaan saja ya, tanpa ada opini yang dilampirkan atas laporan tersebut. Dengan kalau laporan keuangan tersebut terdapat satu opini atas laporan kualitas laporan keuangan tersebut. Tentunya saya sebagai pribadi akan lebih menghargai ya, lebih appreciate laporan keuangan yang terdapat lampiran opini atas laporan keuangan tersebut. Karena apa? Karena ada pihak independen, pihak ketiga yang dinilai memiliki kompetensi yang cukup ya, yang telah memberikan opini atau pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut, gitu ya. Nah, itu kira-kira salah satu contoh kenapa salah profesi kita ini menjadi cukup penting di dalam perekonomian, di dalam suatu negara maupun di dalam perusahaan secara khusus, gitu ya. Next slide. Nah, ini data demografi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Masun ya. Ini kalau teman-teman lihat, jadi teman-teman memang diharapkan bisa mengisi itu ya, yang sampai dengan 31-40 ya. Kita harapkan persentase di situ bisa cukup meningkat gitu ya di masa depan ya. Karena memang sekarang-sekarang di posisi sekarang yang berpraktek itu usianya rata-rata sudah 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi kita berharapkan usianya semakin muda yang berpraktek dan profesi ini semakin menarik di masa depan sehingga teman-teman yang lulus kemudian punya pengalaman 1 atau 2 tahun di kantor publik atau di perusahaan ya kemudian tertarik untuk mengambil ujian gitu ya, ujian menjadi certified public accountant karena ternyata kalau toh tidak ingin berpraktek misalnya ya, ternyata certified ini pun sekarang bisa membantu perusahaan dengan adanya PP nomor 43 tadi gitu ya. Dan kalau dari pengalaman itu, kalau teman-teman yang baru lulus atau baru lulus PPAK misalnya, kemudian mengambil ujian, itu mereka lebih cepat lulusnya. Karena mungkin masih fresh understanding-nya mengenai apa, standar, kemudian juga praktek-praktek yang berlaku ya. Dibandingkan kalau yang sudah bekerja sekian puluh tahun ya, kemudian baru mengambil ujian sertifikasi gitu ya. Next slide. Nah, ini juga gambaran tabel statistik ya dari pertumbuhan akuntan publik kalau dalam 5 tahun terakhir ya. Memang cukup banyak pertumbuhannya di tahun 2024 gitu ya. Tapi kalau melihat bahwa total 1.700 sekian gitu ya, itu baru melayani sekitar 5% dari wajib pajak yang melaporkan eh, laporan keuangannya ke kantor pajak di Indonesia. Jadi masih banyak sebetulnya ya chance-nya dan
masih dibutuhkan cukup banyak tenaga akuntan publik untuk bisa mengcapture. Bayangkan kalau kemudian kita bisa mencakup sampai dengan 10% atau bahkan 20% dari wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Ya, sekarang itu cater marketnya hanya sekitar 5% dan itu relatif kecil sekali sebetulnya. Jadi peluang pasarnya masih banyak, peluang profesinya pun masih cukup tinggi untuk kita membutuhkan tenaga-tenaga akuntan publik yang bisa memberikan atau mengcater market tersebut gitu ya. Nah, ini di sebelahnya adalah tabel yang menunjukkan net pertumbuhan dari eh, apa, profesi tersebut gitu ya. Sampai sekarang bahkan di 2026 sampai bulan ini baru sekitar 11 yang dinyatakan lulus. Tentunya memang kami ya dari Dewan Sertifikasi tidak kemudian melonggarkan persyaratan untuk lulus menjadi profesi ini gitu ya. Kita tetap ingin supaya profesi ini bertumbuh dengan baik dan diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang tinggi untuk bisa menjalankan profesi ini. Karena kita memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada diri kita pribadi, tidak hanya kepada profesi, jadi tapi juga terhadap pertumbuhan dari ekonomi negara kita, gitu ya. Next slide. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya bagaimana kita bisa menjadi akuntan publik atau untuk mendapatkan izin akuntan publik berpraktek ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Mas Sun, nanti saya akan bahas lebih detail mengenai bagaimana sebetulnya pathway atau jalur apa saja yang bisa saya pakai untuk kemudian saya bisa mendapatkan izin praktek dari Kementerian Keuangan. Next slide. Nah, ini adalah gambaran ya. Sebelum nanti di slide berikutnya kita akan bahas lebih dalam untuk masing-masing jalur ya. Jadi ada secara umum ada 3 jalur ya, 3 jalur untuk kita bisa mendapatkan izin praktek akuntan publik. Yang pertama melalui ujian reguler ya. Jadi kita ujian reguler mengambil ujian tingkat dasar. Setelah kita lulus, kita mendapat gelar Associate CPA ya. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tingkat profesional ya. Nah, nanti kita mendapatkan gelar CPA tapi belum bisa berpraktek, belum bisa untuk mengapply praktek. Ini bisa digunakan untuk mendapatkan gelar Asian CPA ya. Kemudian Asian CPA atau mengurus register negara akuntan kalau memang menginginkan itu ya. Nah, setelah itu, setelah lulus ujian tingkat profesional, kita harus mengambil apa yang kita sebut dengan penilaian pengalaman audit. Nanti detailnya seperti apa yang bisa dilakukan untuk melakukan itu. Nah, kalau sudah lulus penilaian pengalaman audit, barulah kita mendapatkan gelar CPA bersertifikasi, yang mana gelar ini atau sertifikat ini bisa kita gunakan untuk meng-apply ya izin praktek di kementerian ya. Kemudian kita juga ada jalur workshop ya. Jadi jalur workshop ini kita buka untuk 3 ya. Ada jalur untuk Associate CPA ya, RPL. Jadi ini semacam seminar ya, mungkin antara 3 sampai 5 hari di mana di setiap materi ya, kemudian ada penyampaian dari narasumber, dilanjutkan kemudian dengan post test ya untuk masing-masing materi ya. Kemudian setelah RPL ini bisa mengambil ujian tingkat profesional dan PET-nya sama, kemudian selanjutnya sama dengan ujian reguler ya. Ada juga seminar untuk RNA. RNA ini adalah Register Negara Akuntan. Jadi untuk teman-teman yang kemudian mengambil RNA, sudah memiliki RNA, kemudian ingin eh, mengambil ujian CPA ya, mengambil izin CPA, ini bisa mengambil eh, ujian AAP ya, Auditing Assurance dan Etika Profesi. Jadi kalau sudah lulus itu sudah setara dengan kalau kita mengambil ujian tingkat profesional ya. Selanjutnya tetap harus mengambil penilaian dan pengalaman audit ya. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Kemudian dari jalur workshop ada lagi adalah program CTA. CTA ini adalah yang khusus ini certificate certificate teaching ya. Nah,
Jadi untuk Bapak Ibu dosen ya ini. Jadi kalau nanti teman-teman yang setelah lulus berprofesi menjadi dosen, kemudian ingin juga menjadi akuntan publik berpraktek ya, hanya tinggal mengambil tingkat ujian profesional ya. Kalau sudah lulus, kemudian mengambil penilaian pengalaman audit sehingga bisa mendapatkan sertifikat CPA gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jalur penyetaraan ya. Jadi kalau jalur penyetaraan ini bisa ada dua ya, melalui program sertifikasi BPK. Jadi untuk nanti teman-teman mungkin mengambil sertifikat BPK biasanya untuk yang memberikan servis di BPK ya, itu di kadang-kadang ada persyaratan memiliki sertifikasi BPK gitu ya. Nah, teman-teman kemudian tinggal mengambil ujian tingkat profesional ya. Selanjutnya mengambil juga penilaian pengalaman audit kalau ujian tingkat profesional sudah lulus ya. Nah, dan yang terakhir adalah jalur RPL PPAK ya. Nah, dari kalau sudah ujian PPAK ya, sudah mengikuti program PPAK lulus, nanti akan ada waiver ya. Nah, waivernya tergantung tingkat akreditisasi dari kampus di mana teman-teman mengambil program PPAK ya. Jadi waivernya bisa antara 8 mata ujian ya sampai 9. Kemudian tinggal mengambil ujian AEP dan PKL ya, audit pelaporan keuangan lanjutan dan juga audit assurance dan etika profesi. Kemudian setelah itu tinggal mengambil ujian pengalaman audit ya. Nah, jadi ini PPAK sejauh ini IAPI bekerja sama dengan 15 universitas atau 14 gitu ya. Nanti kita lihat eh, tingkat akreditisasinya masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa memilih, kalau memilih menggunakan jalur PPAK di kampus mana saya akan mengambil program PPAK tersebut untuk bisa mengambil mungkin waiver yang maksimal gitu ya. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini adalah gambaran untuk dan atau sebutan ya untuk tingkat-tingkat kelulusan ya. Kalau lulus ujian tingkat dasar ya kita disebut sebagai junior CPA atau associate CPA ya. Kemudian lulus ujian tingkat profesional kita akan mendapatkan gelar CPA, tapi belum bisa digunakan untuk mengapply izin praktek ya. Kemudian kalau kita lulus proses penilaian pengalaman audit, kita disebut sebagai CPA expert, di mana dengan sertifikat yang ini kita bisa mengapply untuk menjadi akuntan publik tech ya. Itu. Next slide. Nah, ini adalah pathway yang pertama ya, CPA pathway. Jadi ini jalur ujian ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah lulus 1 D4 akuntansi, S2 akuntansi, S3 ya, PPAK, PPAP, bisa mengambil ujian ya. Ujiannya ada 3 ya. Yang pertama ujian tingkat dasar ya. Ini ada pengantar akuntansi dan yang lain-lain ya. Nanti detail mata ujiannya nanti akan juga dijabarkan di slide selanjutnya ya. Setelah lulus ujian tingkat dasar, kemudian dilanjutkan dengan ujian tingkat profesional ya. Ada 5 mata ujian. Ujian tingkat profesional, kemudian bisa mengambil ujian CPNS ya. Jadi nanti setelah lulus proses penilaian yang kemudian bisa digunakan untuk mengapply izin akuntan. Ini adalah detail ya. Nah, tambahan saya adalah mahasiswa semester 8 kalau nggak salah ya, itu sudah mulai bisa mengambil ujian tingkat dasar ya. Nanti kalau lulus, sertifikatnya akan dibagikan setelah lulus ya, setelah lulus kuliah gitu ya. Setelah lulus kuliah, kemudian membawa eh, apa ijazah kelulusannya, mengurus ke IAPI sehingga akan diberikan sertifikat kelulusan tingkat dasar yang bisa digunakan untuk mengikuti ujian tingkat lanjut ya. Jadi ini adalah mata ujiannya ya. Jadi untuk teman-teman yang dari D3 akuntansi
kami dari Dewan Sertifikasi juga memfasilitasi ya untuk bisa mengambil sebelum mengambil ujian tingkat dasar harus mengambil pengantar auditing dan assurance, kemudian akuntansi dan pelaporan keuangan ya. Kemudian juga untuk tingkat dasarnya ada 5 ya. Teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, kemudian untuk tingkat profesional juga 5 ya. Most likely lanjutan-lanjutan. Yang baru adalah ada auditing assurance dan etika profesi. Jadi etika profesi itu menggambarkan eh, etika apa saja yang harus kita patuhi pada saat kita memberikan jasa sebagai akuntan berpraktek. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Kemudian dari CPA Expert itu ada 2 proses yang bisa kita lakukan. Kita pilih salah satu ya. Nah, kita bisa menelaah satu dokumen perikatan audit ya, kertas kerjanya. Ini bisa kita ajukan untuk direview oleh tim penguji ya, untuk dilihat. Kemudian juga nanti akan dilakukan wawancara dan tanya jawab ya terkait dengan hasil telaah dari dokumen perikatan tersebut. Atau yang kedua ya, teman-teman membuat satu paper mengenai praktek audit. Misalnya mengambil praktek audit dari salah satu klien atau salah satu kasus yang mungkin teman-teman ketahui, diajukan kepada Dewan Sertifikasi untuk direview, kemudian nanti akan dipanggil untuk proses wawancara dan diskusi juga tanya jawab ya. Kalau sudah lulus kedua hal tersebut, ya salah satu yang kalau sudah lulus kemudian menerima certified CPA Indonesia ya. Next slide. Nah, ini adalah eh, sebaran ya, sebaran dari yang pertama adalah tempat center ya, center di Indonesia memang masih paling banyak itu di Jawa ya, itu terutama di DKI Jakarta ya. Jadi teman-teman eh, jadi memang kalau memang ingin apa, mengambil ujian ya, ini mungkin bisa dilihat saya ada di mana, tes center yang terdekat ada di mana gitu ya. Jadi teman-teman bisa datang ke tes center tersebut ya, mendaftar terlebih dahulu di website IAPI, kemudian memilih tes centernya akan tes center di mana kira-kira gitu ya. Tuh. Jadi kita sementara ada 48. Kalau ini juga sudah lebih baik dari zaman pada saya dulu mengambil ujian ya. Kalau saya dulu mengambil ujian pada masa masih ujiannya manual ya, jadi saya harus datang ke lokasi. Kalau ini kan kita bisa mengambil lokasi tes center terdekat gitu ya. Next slide. Nah, ini adalah biaya ya, biaya yang kita bebankan untuk proses pengambilan ujian ya untuk saat sekarang. Jadi di pendaftaran itu untuk ujian tingkat dasarnya ya pendaftarannya sebesar 125.000 ya. Kemudian di mata ujiannya sebesar 250. Jadi ya kira-kira kalau mengambil tingkat ujian dasar tuh 1.250.000 plus uang pendaftarannya gitu ya. Jadi ini masih sangat terjangkau menurut saya. Jadi saya berharap rekan-rekan setelah 1 tahun kerja di kantor KAP nantinya atau 2 tahun di pengajar atau kemudian 2 tahun di perusahaan ya, tarik untuk mengambil ujian tingkat dasar lebih. Karena memang harus dicicil teman-teman. Semakin lama kita menunda, biasanya semakin males kita untuk mengambil ujian profesi ya. Padahal ini sekarang sangat-sangat penting ya. Kalau kita melihat kembangan ke belakangnya ternyata kalau toh saya nggak ingin berpraktek ya menjadi akuntan publik, saya tetap bisa mengambil ujian tersebut untuk kemudian menjadi akuntan di perusahaan sebagai salah satu orang yang diakui punya kompetensi untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan gitu ya. Kemudian di ujian tingkat profesional ya, biaya pendaftarannya adalah 350.000 ya. Kemudian ini agak dipecah-pecah nih ya. Nah, MRTI, SBPL, PKL, dan AMTI itu per mata ujiannya sebesar 725.000 ya. Kemudian untuk AAEP tingkat menengah hingga lanjutan itu 2.150.000. Kemudian di AAEP kompetensi tingkat lanjutan itu sebesar
1.500.000 ya. Nah, kemudian untuk tingkat expert ya, nah ini wawancara atau proses ujiannya dilakukan secara daring ya, jadi secara online, biayanya sebesar 4.800.000 ya. Nah, gitu. Kemudian eh, penelaahan dokumen kertas kerja pemeriksaan ya, itu 6 juta sampai dengan 18 juta, tergantung kompleksitas dari kertas kerja yang direview ya. Jadi kalau dari sisi biaya sih mungkin lebih terjangkau atau lebih murah kalau saya membuat paper, kemudian dilakukan proses wawancara atas paper yang saya tulis gitu ya. Itu dibandingkan dengan kalau telaah tas kerja. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mulai bekerja ya, mulailah menabung ya. Kalau punya cita-cita jangka panjang seperti yang disampaikan oleh Pak Masun, nggak cuma pengen jadi pekerja, tapi pengen juga jadi entrepreneur ya, istilah kerennya gitu. Jadi pemilik usaha gitu ya. Menabunglah dari sekarang untuk supaya kemudian bisa melakukan atau membiayai proses sertifikasi ini ya. Karena memang boleh dibilang nggak murah terus terang ya, tapi masih achievable gitu, masih bisa dijangkau gitu ya. Next slide. Next. Nah, ini adalah kita kemudian bicara RPL atau Recognition Prior Learning. Jadi ini adalah satu program workshop ya yang memang dikembangkan oleh di Dewan Sertifikasi untuk bisa memberikan jalur-jalur atau yang lebih variatif ya bagi teman-teman untuk bisa menjalani ujian CPA ya gitu. Jadi kita eh, punya kerjasama ya program PPAK dengan kurang lebih 14 kampus ya, dan sudah ada juga tes center di kampus-kampus tersebut ya yang mereka bisa mengajukan PPL PPAK ya. Dan kalau di program PPAK di mana IAPI bekerja sama itu waivernya bisa cukup banyak ya Pak Ibu teman-teman semua gitu. Jadi ini sangat mempermudah proses untuk bisa mendapatkan eh, CPA certified ya gitu ya. Nah, jadi biaya pemrosesan pesertanya ini eh, kalau untuk surat waivernya 2.250.000 ya eh, untuk peserta dengan kampus yang kreditisasi A ya, kemudian 2 juta untuk yang kreditisasi B ya itu. Jadi eh, nanti kita akan sharing ya. Nah, kampus-kampus mana saja yang kita bekerja sama, kemudian juga tingkat akreditisasinya apa, teman-teman bisa pilih ya untuk bisa mendapatkan maksimum waiver ya, gitu ya. Kemudian setelah dinyatakan waiver, kita masih harus mengambil ujian AIP ya. Itu dilakukan di test center ya. Kalau kita di waiver 9 berarti untuk sampai dengan tingkat lanjut itu kita harus mengambil satu mata ujian AIP ya gitu. Slide. Nah, ini adalah proses ya yang bisa dilakukan bagi teman-teman yang eh, sudah lulus program PPAK ya dari Universitas Perguruan Tinggi yang bekerja sama ya. Jadi bisa mengajukan kepada IAPI untuk bisa mendapatkan waiver ya atas beberapa mata ujian itu ya. Jadi akan di waiver, setahu saya tingkat dasar itu akan di waiver semua. Nanti untuk tingkat profesional akan di waiver antara 3 sampai 4 ya kalau nggak salah itu ya. Jadi tadi sudah saya jabarkan, nanti teman-teman mungkin bisa mulai kulik-kulik nih, cari-cari atau mungkin menghubungi kantor IAPI untuk bertanya lebih jauh mengenai bagaimana detail program ini bisa dijalankan gitu ya. Next slide. Nah, ini adalah list dari universitas yang sejauh ini sudah bekerja sama dengan IAPI, ada 14 ya, dengan tingkat akreditasi A dan B ya. Dan juga apa sih yang membedakan? Ternyata jumlah maksimal waiver yang didapatkan ya. Jadi kalau akreditasi A itu maksimal waivernya bisa sampai 9 ya.
Kalau akreditisasinya B itu maksimal wafernya hanya sampai dengan 8 ya. Itu. Oke, next slide. Nah, ini adalah gambaran dari untuk program PPAK ya, dengan asumsi ini kampusnya terakreditasi A ya, dan sudah bekerja sama dengan IAPI, jadi lulusan satu akuntansi atau D4 ya, kemudian memastikan bahwa kampusnya sudah bekerja sama dalam program PPAK dengan IAPI, kemudian mengurus surat waiver ya ke IAPI, ini akan di waiver ujian tingkat dasarnya di waiver, kemudian untuk tingkat lanjutnya juga di waiver sampai dengan 4 mata ujian ya. Tinggal mengambil satu mata ujian ya, AIP, Audit Assurance, dan Etika Profesi. Kalau sudah lulus itu, kemudian sudah mendapatkan status lulus sampai dengan tingkat lanjut ya. Tinggal kalau mau melanjutkan menjadi sertifikat certified CPA, kemudian mengurus izin AP, harus mengambil lagi satu program ya, entah menulis makalah atau review kertas kerja audit ya. Itu. Next slide. Nah, ini adalah gambaran detailnya ya dari waiver PPAK ya. Tadi udah saya sampaikan. Saya nggak akan bahas lebih lanjut. Next. Nah, ini adalah program untuk Associate CPA ya. Jadi ini adalah program yang setara dengan ujian tingkat dasar ya. Jadi ini adalah semacam workshop atau seminar yang diadakan oleh IAPI melalui Dewan Sertifikasi ya. Jadi di sini akan dipaparkan materinya ya, untuk eh, sama dengan ujian tingkat dasar, materinya kan itu yang disampaikan, dan pagi itu disampaikan materi, siang harinya akan ada post test ya, post test dari materi tersebut gitu. Jadi teman-teman kalau yang nggak mau mengambil proses ujian ya, ujian reguler, mungkin juga bisa mempertimbangkan untuk mengambil program ini ya, yang kita juga sediakan untuk bisa lulus ujian tingkat dasar ya, setara dengan tingkat dasar ya. Jadi ini pendaftarannya sama 125.000. Untuk peserta barunya itu per topik, peserta barunya itu total biayanya 3,5 juta untuk program ini. Kemudian yang mengulang ya, kalau hanya mengulang topik tertentu itu per topiknya sebesar 725.000 ya. Kemudian persyaratan yang lain adalah memiliki pengalaman kerja ya, minimal 1 tahun di KAP atau 2 tahun di instansi selain KAP ya. Juga sudah terdaftar sebagai anggota IAPI. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau karir petnya nih sudah menentukan, oh saya pengen jadi CPA gitu ya. Nah, dilihat dari mulai lulus, persyaratan untuk menjadi anggota IAPI kan sudah boleh sebetulnya. Nah, mulailah untuk mendaftar menjadi anggota IAPI, teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman akan terupdate mengenai bagaimana proses untuk menjadi seorang CPA berpraktek gitu ya. Juga akan mendapatkan update jalur-jalur mana aja ya yang bisa diambil oleh teman-teman pada saat tidak ingin mengambil misalnya program ujian gitu ya. Jadi itu akan diinformasikan secara reguler oleh tim dari Dewan Sertifikasi ya, untuk supaya teman-teman tarik ya mengambil. Oh, ini lagi ada program RPL nih ya. Daripada saya ambil ujian harus ke TC, biasanya RPL itu dilakukan secara daring. Jadi bisa dari rumah atau dari mana gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini karir pathway-nya ya, untuk program RPL ya. Jadi ujian dasarnya ini digantikan tingkat dasar dengan RPL, proses RPL atau seminar atau workshop tadi ya, itu. Kemudian selanjutnya sama dengan proses ujian ya. Jadi tetap mengambil ujian tingkat lanjut, kemudian tetap mengambil proses penilaian pengalaman kerja gitu ya. Slide. Nah, ini adalah RPL untuk RNA. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin
mengambil sudah memiliki program register negara gitu ya, kita juga ada proses penyetaraan gitu ya. Nah, ini adalah program khusus untuk yang sudah beregister negara akuntan. Jadi ada RPL selama 4 hari ya, secara daring ya. Kemudian juga ada post test, hampir mirip dengan teman-teman. Nanti kita akan lihat di bagannya bedanya apa gitu ya. Nah, ini salah satu persyaratannya sudah memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun di KAP atau instansi lain atau sebagai dosen di bidang akuntansi. Jadi kalau dulu ya masa-masa setelah saya lulus kuliah itu hanya beberapa kampus yang otomatis mendapatkan register negara. Jadi setelah kita lulus kuliah membawa ijazah ya kemudian mengurus ke Departemen Keuangan untuk bisa mendapatkan register tersebut. Nah, ini kan kemudian tidak semuanya diproses untuk menjadi akuntan publik ya. Tapi ternyata kalau sudah memiliki register negara itu sekarang ada gue yang kita sediakan ya untuk bisa jika kemudian ingin memiliki certified akuntan bertek gitu ya. Nah, biayanya dari sisi biaya pendaftarannya sebesar 350. Kemudian peserta baru ya biayanya sebesar 8,5 juta ya. Kemudian untuk yang mengulang per topiknya 1,8 juta ya. Next slide. Nah, ini adalah gambaran dari untuk karir pet melalui RPL untuk RNA. Jadi kalau sudah lulus proses workshop RNA-nya tadi ya, jadi sudah beregister negara nih persyaratannya ya. Sarjana S1 akuntansi D4 memilih pengalaman kerja minimal 3 tahun baik di bidang audit, akuntansi, keuangan maupun pengajar ya. Jadi akan di waiver tingkat dasarnya. Karir pet selanjutnya ya mirip-mirip ya. Mengambil ujian tingkat lanjut, kemudian mengambil juga penilaian pengalaman kerja. Next slide. Nah, ini gambaran detailnya ya. Jadi kalau sudah lulus RPL RNA itu akan di waiver tingkat dasar secara keseluruhan. Next pad-nya itu mirip-mirip dengan yang tadi ya. Itu. Next slide. Nah, ini adalah program CTA ya. Tadi saya sudah singgung sedikit. Ini untuk mungkin nanti teman-teman lulus pengennya jadi dosen dulu gitu ya. Boleh, bisa. Ternyata kita juga memberikan jalur kalau teman-teman jadi dosen itu seperti apa nantinya kalau pengen mengambil program sertifikasi CPA gitu ya. Jadi ini ada workshop ya CTA itu pelaksanaannya kurang lebih 3 hari ya. Mirip juga akan ada narasumber yang menyampaikan materi terkait, kemudian ada post testnya juga ya. Jadi ada 2 mata ujian ya, mata atau materi yaitu pengantar audit dan assurance dan akuntansi pelaporan keuangan serta kode etik profesi dan audit eh, regulasi akuntan publik ya. Izin Pak Teo, mohon maaf, waktunya mungkin tinggal 3 menit lagi. Baik, baik Bu. Bisa Ya, saya akan dipersingkat ya. seperti ya. Baik. Baik. Ya, ini dari sisi biayanya nanti teman-teman bisa baca di materi, jadi teman-teman bisa diunduh di materi dan dibaca secara lebih detail. Slide. Nah, ini adalah pathway-nya ya untuk program CTA khusus untuk dosen ya. Jadi ujian tingkat dasarnya digantikan dengan 2 mata ujian saja ya, PAA dan PK. Karir path selanjutnya atau pathway selanjutnya itu mirip dengan yang lain ya. Next slide. Nah, ini adalah BPK ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai sertifikasi BPK ya. Nah, ini kita juga menyediakan karir pathway untuk yang sudah memiliki sertifikat BPK. Mungkin langsung ke tabelnya aja. Next slide. Nah, ini adalah kan di waiver tingkat dasarnya juga ya. Itu. Kemudian pathway selanjutnya akan sama dengan pathway yang lain, RPL yang lain ya. Nah, next slide. Ini gambaran detailnya ya, mata kuliah apa saja yang di waiver ya. Next.
Nah, ini ada satu quote dari Warren Buffett ya. Jadi, semua proses yang kita jalani itu sebetulnya adalah investasi untuk diri kita sendiri di masa depan. Jadi, best investment yang bisa kita lakukan adalah pada saat kita berinvestasi terhadap diri kita sendiri. Makin banyak kita belajar, makin banyak yang kita hasilkan dan juga bisa kita bagikan. Gitu ya. Next. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pathway yang bisa diambil oleh teman-teman untuk bisa mendapatkan izin praktek akuntan publik ya. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan ya, teman-teman bisa menghubungi kantor IAPI atau website IAPI untuk kemudian bertanya lebih detail ya. Saya harapkan semua peserta ini sebagian besar nanti kemudian tertarik untuk menjalani profesi ini ya. Saya yakin Pak Ivan, Bu Yeyen, Pak Masun juga sudah puluhan tahun berpraktek menjadi akuntan publik. Saya sendiri di profesi ini sudah 26 tahun ya, gitu. Ya, memang perlu proses, perlu waktu, tapi saya yakin eh, profesi ini sangat menjanjikan dan juga memang didukung oleh negara untuk bisa terus ada ya, itu. Nah, ini adalah ada satu slide yang ketinggalan ternyata di akhir ini ya. Jadi ini adalah persyaratan di bawah yang putih itu persyaratan administrasinya ya untuk bisa mengambil ujian penilaian pengalaman audit ya. Ada dua yang bisa dipilih, salah satu ya. Itu jadi tadi udah saya sampaikan juga. Ya nanti tinggal teman-teman pilih mana yang lebih mudah ya. Karena kalau kertas kerja itu biasanya untuk teman-teman yang berkarir di akuntan publik itu oke, tapi juga harus meminta izin dari kantor biasanya ya. Lebih mudah kalau menurut saya sih menggunakan tulis paper, papernya diajukan, kemudian itu diuji. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Yeyen sebagai moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Theo atas pemaparan materi yang diberikan. Kembali saya ingatkan kepada peserta kuliah umum hari ini, jika ada yang ditanyakan, maka bisa melakukan mengirimkan pertanyaannya lewat chat Zoom. Nanti di akhir sesi akan ada pembacaan pertanyaan dan juga eh, hadiah untuk penanya terbaik. Selanjutnya, em, materi yang akan dibawakan yaitu mengenai profesi perpajakan di KAP yang akan dibawakan oleh Bapak Ivan Kanel. Bapak Ivan Kanel, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeyen. Oke, ya perkenalkan nama saya Ivan Kanel. Ya, eh, saya salam hormat dulu kepada senior-senior saya, ya. Pak Sempurna Bari, Ibu Yeyen, Pak Muhammad Masun, dan Pak Theodorus Bambang. Ya, oke. Ya, saya akan membawakan materi mengenai profesi perpajakan di KAP. Semoga ini bisa menambah insight buat adik-adik ya yang sedang menjalani eh, belajar di kampus ya, dan semoga tertarik untuk bergabung mengenal profesi akuntan publik dan salah satunya profesi perpajakan di kantor akuntan publik. Ya, terima kasih. Oke, eh, oke, kita akan masuk ke slide-nya ya untuk mengenal profesi perpajakan di IAPI ya, di sini di kantor akuntan publik. Oke, jadi eh, sebelumnya ya saya juga ak- bergabung di KP ya. Waktu masih kuliah baru lulus, kerja dulu tentunya. Saya kerja di KAP begitu baru lulus sebagai auditor, dan dalam perjalanannya setelah menjadi auditor saya melihat ada peluang lain di KAP ya. Jadi nggak harus selalu menjadi akuntan publik yang auditor, tapi kita juga bisa menjadi akuntan publik yang aktif memberikan jasa perpajakan ya, dan ini bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik ya, karena salah satu jasa kantor akuntan publik adalah jasa perpajakan, dan itu juga diatur oleh undang-undang akuntan publik. Nah, jadi selain audit sebenarnya kantor akuntan publik ini juga turut berperan ini secara signifikan ya dalam menyediakan layanan perpajakan ya, dan untuk permintaan jasa perpajakan ini juga sangat tinggi ya, terutama sekarang lagi zaman Cortex,
dengan segala macam kerumitan dan kesulitannya dan kendalanya. Nah, ini membuat permintaan jasa perpajakan menjadi sangat tinggi ya. Nah, ini peluang sebenarnya buat kantor akuntan publik dan juga untuk adik-adik mahasiswa nih, mahasiswi ya, yang mungkin ada preferensi menjadi konsultan pajak kalau tidak mau menjadi auditor, dan itu bisa bekerja di kantor akuntan publik juga. Jadi salah satu jasa kantor akuntan publik adalah jasa perpajakan. Nah, kenapa ada minat yang sangat tinggi untuk permintaan jasa perpajakan ya? Tadi yang pertama kompleksitas regulasi ya, dan perubahan kebijakan fiskal. Seperti kita tahu, ini perubahan regulasi itu biasanya akan selalu terjadi ya, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan industri dan adanya teknologi baru. Jadi kompleksitas regulasi itu akan selalu ada, terutama dengan timbulnya misalnya sekarang ini kan marak ya e-commerce, terus ada eh, pembelian media online ya, seperti melalui TikTok, melalui Topet, Shopee dan lain sebagainya. Dan eh, industri-industri baru ini juga akan mendorong regulator ya untuk menerbitkan aturan-aturan baru ya. Dengan kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan fiskal ini, tentunya untuk wajib pajak mereka nggak semua paham. Nah, jadi itu akan mendorong demand ya, mendorong permintaan jasa perpajakan. Dan juga di sini adanya peningkatan pengawasan ya dan pemeriksaan pajak. Nah, di sini karena sekarang kantor akuntan publik ini bisa juga salah satunya bisa memberikan jasa perpajakan, dan kantor pajak di sini juga mulai sering ya memberikan surat ya berupa SP2DK atau surat pemeriksaan pajak. Nah, di sini peluang sebenarnya. Wajib pajak biasanya tidak sanggup melakukan eh, menjalaninya secara sendiri, mereka butuh asistensi. Nah, di situ KP juga memberikan jasa perpajakan untuk pendampingan ya, untuk membantu wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Dan adanya perbedaan interpretasi di sini antara wajib pajak sendiri dengan Fiskus ya, dengan kantor pajak. Nah, di situ perbedaan interpretasi ini tentunya mungkin membuat wajib pajak merasa kesulitan, dan di situ mereka butuh bantuan jasa perpajakan. Nah, di sini kantor akuntan publik juga menyediakan jasa perpajakan ya untuk memberikan konsultasi perpajakan kepada klien-kliennya. Dan untuk aturan secara global juga secara worldwide, cross border taxation ya, cross border pajak dengan berbagai macam kerumitan dan adanya perjanjian bilateral perpajakan antar negara. Nah, ini juga peluang buat kantor akuntan publik ya. Kita bisa memberikan jasa cross border tax di sini untuk wajib pajak, terutama untuk wajib pajak PMA. Dan kalau kita lihat di sini jumlah sengketa pajak yang terjadi ya di dengan Dirjen Pajak di Pengadilan Pajak ini mencapai lebih dari 9.754 kasus di tahun 2024 saja. Dan ini biasanya kebanyakan butuh jasa konsultan pajak untuk pendampingan sengketa pajak ya, terutama di Pengadilan Pajak. Nah, jadi kantor akuntan publik bisa memberikan jasa ini ya sebagai kuasa hukum pengadilan pajak. Dan tentunya untuk memberikan jasa-jasa perpajakan ini memang benar harus ikut sertifikasinya lagi untuk jasa konsultan perpajakan ya. Dan itu semua bisa diberikan jasanya melalui kantor akuntan publik. Oke, next. Nah, jadi kalau kita lihat ruang lingkup profesi perpajakannya di sini, salah satunya servis yang bisa diberikan ya oleh kantor akuntan publik di sini adalah tax compliance, kepatuhan pajak. Berarti ini untuk compliance pelaporan ya, untuk SPT bulanan dan SPT tahunan biasanya. Ini yang basic service biasanya ya, servis dasar yang diberikan oleh kantor akuntan publik melalui jasa perpajakan ya. Nah, untuk jasa-jasa yang lebih kompleks, nah di sini ada
penyelesaian sengketa pajak ya, tax dispute resolution, terus ada litigasi pajak di pengadilan pajak dan Mahkamah Agung, tax litigation ya. Terus juga kita bisa memberikan nasihat ya, tax advisory di sini, konsultasi untuk pajak